Kalau saya lihat sih ya, makanya Raffi juga memilih Gigi mungkin, ya udah cocok di hatinya dan ini adalah pelabuhan terakhir buat dia, nyaman buat Raffi. Mungkin Gigi lebih banyak pengertian dalam kondisi Raffi, pekerjaannya seperti ini kalau saya lihat gitu. Akhirnya gitu kan Raffi menemukan tambatan hatinya gitu, tapi kan semuanya, berhubungan semuanya dengan baik lah gitu. Ya, masih dalam keceriaan dan kebahagiaan ulang tahun pertama Seleb On Cam One Love, dan sekarang Tante Ami Kanita sudah bergabung bersama saya dan juga Raffi Ahmad. Apa kabar Tante? Alhamdulillah baik, Baik. Sehat? Alhamdulillah. Bener sehat nih. Kemarin sakit tapi sekarang Sakit alhamdulillah Dia sehat. berpikir sedih mau anaknya mau nikah dia shock. Sedih Tante? Iyalah. Dia sedih bahagia gitu. Lebih banyak bahagia apa sedihnya Tante? Dia bahagia lah. Kalau sedih tuh bukan sedihnya tapi terharu. Ya kalau sedih sih ada, tapi kan saya udah pernah pengalaman adiknya Raffi udah menikah, jadi saya nggak yang terlalu terbayangkan ketika seorang anak menikah tuh seolah-olah pergi jauh, enggak, ternyata masih tetap ada dalam selalu ada di dekat ibunya. Jadi saya juga berpikirnya ketika sekarang Raffi mau menikah ya pasti juga nanti dia ada selalu buat saya gitu. Tapi pada saat pertama kali Raffi yang minta izin lah ke Tante mau menikah, itu perasaannya gimana sih Tante pertamanya? Perasaannya yang beneran nih gitu kan, bener gak Vi? Iya bener mah, udah nikah aja deh tahun ini, pikir dulu gitu kan. Tapi ketika dari hari ke hari saya melihat betul-betul Raffi ini kayaknya udah yakin tahun ini dia mau menikah, ya udah saya sih ya berdoa aja mudah-mudahan nanti lancar semuanya dan ini betul-betul saya berpikirnya pernikahan yang nanti betul-betul bisa membahagiakan Raffi. Sebagai ibu, Ami Kanita pantas untuk bersedih saat harus melepas anak laki-lakinya yang selama ini menjadi tulang punggung dalam keluarganya yang tinggal selangkah lagi akan menjalani sebuah babak baru dalam kehidupannya. Dan untuk putra tercinta, Ami hanya menitipkan satu pesan kepada Raffi tentang pentingnya kesetiaan. Lantas, apakah ini upaya Ami untuk bisa menghentikan kebiasaan Raffi yang gemar gonta-ganti pacar? Apa ini? Dah. Oke. Ini pasti semuanya sama nih. Gitu. Saya buka ya. Boleh. Seperti apa pertama kali Raffi minta izin untuk menikah dengan Gigi? Tuh. Ngomong bicaranya biasa aja dia mah gitu kan. Maaf mau nikah mah. Maaf mau nikah gitu. Nah persis kayak Nah, gini. nikah. Iya. Semua intonasi. Tahun depan ya tahun depan. Ya udah deh ngomong. Nanti minggu depan ngomong lagi. Makanya kalau tahun depan ini adik kayak Gigi udah mau nikah tahun depan. Kalau di Jawa kan nggak bisa dilengkahin. Tahun ini aja deh mah. Ya udah. Iya gitu aja. Beneran. Nggak ada pembicaraan yang itu enggak. Ketawa wejangannya saya pengen selalu bilang. Tapi beneran. Yang ini pertama aja belum, masa mau nikah lagi? Nikah yang benar, maksudnya yang kalau pengennya ini yang pertama dan terakhir. Pokoknya pengen jadi Raffi itu sosok nanti imam buat keluarganya gitu, yang bisa melindungi istri dan anak-anaknya. Itu aja lah yang sering diucapin kalau dari bicara hari-hari gitu. Yang benar ya Via nanti gitu. Ya pokoknya mudah-mudahan semuanya lancar ya sampai nanti hari-harinya, dan nanti Raffi betul-betul bisa menjadi pemimpin keluarga. Itu aja yang membuat malah mama juga mudah-mudahan jadi keluarganya sakin sampai nikah sih. Terima kasih mama.
Kesetiaan Raffi pada Gigi barangkali bisa terlihat saat Raffi melamar Gigi beberapa waktu lalu. Seperti kesatria, Raffi pun berlutut sambil memegang tangan Gigi dengan mengucap, "Bersediakah engkau menerima lamaranku ini?" Tidak hanya itu saja, cincin pernikahan seharga ratusan juta rupiah yang merupakan simbol adanya ikatan antara Gigi dan Raffi, kabarnya juga sudah usai dipesan meskipun Raffi masih menutupinya. Lamaran nih, aduh Gigi cantik banget. Yang mana yang baju hijau? Itu mamahnya. Baju kuning. Kuning. Kok gak bisa ngebedain? Bis. Nanti ketukar loh. Gawat Raffi. Sampai on bandit nih gitu, Raffi. Hah? Romantis ya? Kamu orangnya romantis apa enggak sih? Itu lagi ikat sepatu jadi kayak jongkok. Lagi nali sepatu tapi ngomongnya ke atas gitu. Ini tolong. Kelasnya bisa ada. Oh gitu ya. Kelasnya luar biasa ya. Suruh reka ulang. Iya. Ya udah kamu jangan. Waduh, maaf ya Gi. Ya nggak apa-apa kali. Reka ulang doang. Belum tentu Gigi nonton. Lupa aku juga ngomong begini, kamu apa-apa. Mau nggak menerima lamar aku gitu doang. Pikir-pikir dulu deh gitu. Iya. Untung dia punya pikiran loh. Kalau nggak punya pikiran bahaya. Gawat nih. Ini berikutnya adalah cincin pernikahan. 100 juta Raffi. Boro-boro itu cincinnya siapa sih? Nih ya, sampai sekarang, nih sumpah nih ya, sampai sekarang semuanya udah disiapin. Saya sama Gigi sampai lupa cincin kawinnya belum. Mah, sumpah mah belum. Oh yang siap. Demi Allah. Saya pakai cincin nggak apa-apa kali mah ya. Jadi kelihatannya masih bujangan terus. Oh dia pengen Ya emang cincin mah nomor 2, yang penting di hati lingkaran janjinya. kita janji sama Gigi. Times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is. Ya seperti tadi sudah disinggung Tante Ami juga bahwa orang yang mau menikah itu biasanya banyak tantangan dan godaannya. Nah, ada nggak ya tantangan atau godaan yang dialami oleh Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Celeb On Cam. Selamat ulang tahun Seleb On Cam yang pertama. Semoga Seleb On Cam ya beritanya makin hits, makin terpercaya dan juga bisa jadi alternatif pilihan tontonan untuk para pemirsa. Selamat ulang tahun. Ketampanan Raffi memang terlanjur populer seantero jagat negeri. Pesonanya telah banyak menyihir jutaan gadis dan wanita, dan tak sedikit pula yang patah hati karena gagal mendapatkan cintanya. Di balik sosoknya yang cuek dan humoris, diam-diam Raffi memiliki harapan jika ia bisa tampil memukau di mata Gigi saat menjadi Raja Sehari 17 Oktober mendatang. Begitu pula dengan Gigi yang rela menolak syuting sebuah film demi terlihat manglingi di depan calon suaminya. Nanti tapi dipingit-pingit nggak? Adalah pasti kan itu cuma untuk tujuannya apa pada hari hanya kita menghindari hal-hal yang nggak kita inginkan, itu aja sih. Nggak usah lah, pingit. Pingitnya dari Gigi apa dari kerjaan juga nih? Katanya disuruh nggak kerja, nanti udah beberapa hari sebelum nikah. Tadinya saya masih mau kerja. Kayaknya besok resepsi, sekarang masih pulangnya. Cuman kalau Gigi tuh masuk bulan Oktober dia mau stop semuanya. Dia tuh tadinya aja sampai ada tawaran film di luar negeri syutingnya tuh apa, tapi dia nggak ambil buat dia Fokus ke benar-benar pernikahan fokus ke dulu ya. pernikahan.
Maka inilah klimaks dari petualangan Raffi Ahmad dalam mencari dan memperoleh cinta sejatinya. Setelah lelah berkelana dalam dunia asmara, akhirnya Raffi akan mempersunting Nagita sebagai istrinya 17 Oktober mendatang. Meski telah dianggap sepaham dan siap melakoni pahit manisnya hidup berumah tangga, Raffi tak menampik jika godaan akan tetap ada. Namun siapkah mereka dengan sindrom pranikah yang jamak menyerang calon pengantin? Nah, tadi kita udah sedikit singgung-singgung soal godaan Hmm. dan tantangan. Tantangan yang terbesar selama ini apa? Sama godaannya, ada nggak? Belum sih, katanya tuh malah seminggu 2 minggu sebelum acara. Nah sekarang sih masih belum sih, paling godaan. Ada deh, biar seru mah. Siapa tahu ada cewek yang deketi. Tuh kan. Udah, kita bisa ngelewatin nih. Kalau godaan kita bisa ngelewatinnya berarti udah pas, udah Apa namanya, dari hari ke hari saya melihat betul-betul Raffi ini kayaknya udah yakin tahun ini dia mau menikah. Ya udah, saya sih ya berdoa aja, mudah-mudahan nanti lancar semuanya, dan ini betul-betul saya berpikirnya pernikahan yang nanti betul-betul bisa membahagiakan Raffi. Dan Gigi sendiri pasangan yang cocok nggak Tante? Ya kalau saya lihat sih ya makanya Raffi juga memilih Gigi, mungkin ya udah cocok di hatinya, dan ini adalah pelabuhan terakhir buat dia, nyaman buat Raffi. Mungkin Gigi lebih banyak pengertian dalam kondisi Raffi, pekerjaannya seperti ini kalau saya lihat gitu. Akhirnya gitu kan Raffi menemukan tambatan hatinya gitu, tapi kan semuanya apa namanya berhubungan semuanya dengan baik lah. Bersama Gigi, Raffi memang telah memberikan satu cintanya. Kesungguhan hatinya untuk tidak membaginya dengan yang lain ini selaras dengan tema ulang tahun Celeb on Cam yang pertama yang bertajuk One Love. Sebagai penghargaan terhadap Raffi juga sang bunda yang senantiasa berjalan atas nama cinta, tim Celeb on Cam memberikan kenang-kenangan pada mereka sebagai langkah awal perjalanan kami menapaki jalanan yang penuh dengan cinta. Dalam rangka juga perayaan ulang tahun Celeb on Cam yang pertama, kita mau ngasih cenderamata. Ada ini nos buat Dan dan buat bunga bagus juga Celeb on Cam. iya punya bunga keren deh. Aduh, terima kasih. Senang kalau dikasih kalau bunga. gitu baju nikahnya pakai ini. Biar nggak repot ya. Terima kasih sekali lagi dari keluarga Raffi Ahmad sama mama saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Celeb on Cam yang pertama, One Love. Mudah-mudahan Celeb on Cam panjang umurnya juga, ada ulang tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-10. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun Celeb on Cam yang pertama. Yeay. Pemirsa, usai sudah kami menemani Anda hari ini, dan jangan lupa saksikan terus rangkaian acara ulang tahun Celeb on Cam yang pertama yang akan mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Selain itu juga selamat kepada pengirim pertanyaan terbaik terpilih berikut ini.